Oke, selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ahyar selaku tentor DDRT tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal UAS dari tahun lalu. Ya, mungkin buat pendahuluannya, DDRT itu mata kuliah yang materinya luas. Jadi silakan kalian belajar dari PPT itu yang banyak materinya, terus juga diekspor lagi. Jadi kebanyakan materi itu yang bakal diujiin mungkin nggak jelasin secara spesifik sama kami, nggak akan terlihat jelas. Jadi kita kayak bakal menerka-nerka, maka perlu dipelajari semua materi PPT-nya, semua poin yang disampaikan di PPT tersebut, dan sampai ada yang kelewatan gitu. Langsung aja kita ke soal UAS tahun lalu. Yang pertama, soal A. Diketahui jaringan jalan dari 11 noda 0 sampai dengan noda 10, dengan atribut waktu sebagai hambatan ruas jalannya, serta diberikan matrik perjalanan dengan satuan orang per jam sebagai berikut. Ini matriksnya. Ini kan bisa tahu nih, noda dari kita, kalau kita dari 0 mau ke 2, mungkin 0 dari mau ke 5, itu kan bisa lewat sini, bisa 0125 atau 0145, itu kan. Jadi kayak pemilihan modenya dari sini, pemilihan jalurnya. Terus ini ada matriks perjalanannya. Oke, terus ditanyakan, hitung dan gambarlah minimum battery pada jaringan tersebut untuk semua not asal dari 0 sampai 10-nya. Berarti kita cari, kalau misalnya 0, dari 0 kita mau ke 6, itu jalan yang paling optimal itu seperti apa? Karena diminta minimum battery, jadi dengan waktu yang paling sedikit untuk mencapai seluruh titik dengan seluruh titik asalnya. Jawabannya kayak gimana? Jawabannya kayak ini. Oke. Jadi maksudnya gimana? Contoh kita kalau misal pertama kita bikin noda dari 0 dulu. Dari noda 0 ini kita menjangkau seluruh area yang lain. 0 ke 1 butuh 5 menit. 0 ke 2 itu yang paling optimal akan lewat sini terus ke sini. Berarti 5 tambah 7, jadi 12 menit. Terus 0 ke 5 misal, paling optimal tuh 0125 atau 0145. Nah, itu kita bikin nih. Kita cari tuh, tahu ternyata yang optimal itu 0125. Kalau 0145 tuh lebih lama, ya karena hambatannya lebih besar. Tuh. Maka jalan yang optimal 0125. Maka yang digambar kayak gini. Inilah gambarnya, minimum battery-nya. Jadi kalau 0 untuk menjangkau semua titik dengan waktu yang paling sedikit, itu jalurnya seperti apa. Itu. Dan itu di-apply ke semua noda yang lainnya. Di repetitifnya gitulah. Oke, karena yang di akhir nih, kenapa kok yang di akhir nih semuanya kayak gini? Karena yang paling dikit waktunya ke 10 itu ya pasti lewat yang tebel ini, atau lewat jalan tol. Sebenarnya tertera di atas itu ya. Jalan tol kan yang tebel. Itu optimal. Oke, next ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jika terdapat mobil dan sepeda motor yang melewati sistem jaringan jalan dengan asal perjalanan itu noda 3, tujuannya itu noda 10, dengan diasumsikan semua mobil masuk tol, hitunglah. Nih, oh ya, ini soalnya berdasarkan NIM, karena NIMku 3, dan soal tujuannya itu 10. Oke, probabilitas pengguna mobil dan probabilitas pengguna motor. Nah, kita untuk menjawab soal ini, kita perlu nyari waktu dari noda asal kita ke noda tujuan kita. Jadi perlu ngerjain yang ini dulu. Jadi kalau kita belum ngerjain ini, nggak bisa ngerjain yang ini. Oke, karena berdasarkan minimum bateri yang atas, perjalanan dari noda ketiga ke 10, itu 27 menit untuk sepeda motor, 24 menit untuk mobil. Kenapa kok beda? Karena yang lewat tol, yang mobilnya lewat tol, ya kan? Yang sepeda motor nggak lewat tol, lewat arteri biasa. Dan berbeda di sini, ada selisih 3 menit di sini. Nah, jadi rata-rata dari kedua kendaraan tersebut itu 25,5 menit. Maka dari itu, karena cuma ada dua opsi, jadi mobil atau motor, kita bisa pakai model logit binomial. Bagaimana yang dijelasin Pak kami di ini. Ya, jadi probabilitas kendaraan A itu adalah
eh, apa sih namanya ini? Bilangan Euler pangkat utilization function dari kendaraan A per Euler pangkat utilization factor kendaraan A ditambah dengan Euler utilization factor pangkat utilization function kendaraan B gitu. Ini kalau misal biner ya, pilihannya cuma dua. Tapi kalau pilihannya ada banyak, ya modelnya beda lagi, nggak bisa pakai model logit binomial ini gitu. Nah, ini bisa dipelajari lah yang lainnya. Oke, kalau kita menggunakan logit binomial, maka kayak gini kan. Nah, probabilitas pengguna motor itu bisa kita cari dengan rumus model logit binomial yang tadi. Nah, ini yang perlu diperhatiin itu utilization function-nya. Utilization function dari motor itu bukan 27 menitnya, tapi 27 menit dibandingkan dengan rata-rata eh, rata waktu dari dua moda tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian langsung pangkat kesalahanku itu kemarin ya ini langsung di pangkat pangkat 27 doang gitu. Nanti bakal hasilnya outputnya bakal jomplang banget. Nah, jadi kalau misalnya langsung kalian pangkat 27 per pangkat 27 tambah pangkat 24 nanti hasilnya bakal sekitar 90 persenan itu bakal menggunakan motor dan itu nggak logis gitu. Maka yang benar kayak gini, dibagi dengan rata-ratanya dulu, maka didapatkan probabilitas pengguna motor itu di 0,5294 dan probabilitas pengguna mobil di 0,4706. Itu atau bisa kita samain dengan bentuk persen, 47% dan 52,9%. Soal selanjutnya, berapakah jumlah perjalanan pengguna sepeda motor dengan satuan orang per jam? Ini nggak perlu dipakai sepeda motor per jam. Nah, berarti kita perlu nyari matriks perjalanan dulu. Ada berapa orang per jam yang bergerak dari titik 3 ke 10-nya itu. Kan udah tahu probabilitasnya, tapi kan kita perlu tahu jumlahnya dulu buat nentuin pembagian probabilitasnya itu. Dari mana? Kita cari dari matriks perjalanan yang diberikan. Karena tujuannya asalnya dari 3, tujuannya ke 10. Maka dapatkan ada 1257 orang per jam yang bergerak dari di noda 3 ke noda 10. Lanjut lagi. Ada sekian orang yang bergerak dari 0 dari ke 10, maka dikalikan dengan probabilitasnya didapatkan sekian atau 665 orang per jam yang menggunakan motor. Sisanya kita bisa juga hitung utilization mobilnya itu berarti ya udah 157 dikali 0,4706 atau ya biasa juga 1257 dikurangi ini tadi gitu. Zaptin pengguna mobilnya itu 592 orang per jam. Nah, di selanjutnya itu kan ditanyain berapa mobil per jam. Diketahui satu mobil itu terisi 1,8 orang rata-ratanya. Berarti bisa kita bagi tuh, ya kan? Ada 592 orang per jam yang menggunakan mobil. Ya kan kalau di mobil terus ada isinya ada 1,8 orang tinggal dibagi lah gitu untuk mencari jumlah mobilnya. Berarti 592 dibagi 1,8 sekian. Atau bisa kita bulatin jadi 329 mobil per jam. Ini perlu diperhatiin, kalian perlu buletin di akhirnya ya Kak. Nah, secara logika kan nggak mungkin ya. Masa ada sekian setengah mobil gitu kan aneh. Ada sekian setengah orang gitu. Mungkin itu kalau komentar Bu Amel biasanya kayak gitu. Soalnya berdasarkan kasus di atas, langkah kebijakan apa yang diambil agar tercapai transportasi yang berkelanjutan? Jelaskan secara singkat dan padat. Kita bisa uraikan saja itu, ya kan? Gimana caranya mencapai sustainability transportation, di mana sustainable transportation itu kan banyak yang menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan mobil pribadi, berarti kan perlu membuat infrastruktur itu lebih nyaman untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda biasa gitu. Solusinya bisa dibaca di ini poin-poinnya. Jadi yang pertama kita bisa meningkatkan kualitas transportasi umum, memperluas jaringannya.
memperluas jaringan transportasi umumnya biar bisa menjangkau lebih banyak daerah, memperbanyak frekuensi transportasi umum biar kalau kita itu nunggu nggak lama-lama kalau mau menggunakan transportasi umum, sehingga banyak yang menggunakan transportasi umumnya. Dan yang pasti gimana caranya pengguna transportasi ini umum itu merasa nyaman ketika menggunakannya. Gitulah. Jadi meningkatkan infrastrukturnya di jangan sampai mobilnya yang digunakan itu mungkin bisnya itu bis-bis lama yang nggak terawat gitulah. Itu yang perlu dihindari. Selanjutnya juga meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan jalan kaki dan bersepeda dengan menunjukkan infrastruktur yang mendukung. Karena kalau kita jalan kaki, kalau infrastrukturnya nggak mendukung, pasti kan malas gitu. Ini juga bisa dilakukan kebijakan atau regulasi kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap. Jadi hari ini ganjil, besok genap, yang boleh lewat ruas ini itu ganjil hari ini, yang genap bolehnya besok kayak gitu. Atau tarif jalan tol berbasis waktu untuk mengurangi jumlah mobil pribadi yang berbasis. Jadi di jalan tol kita bisa bedain tarif ketika peak hour, ketika jam-jam puncak, jam-jam yang ramainya itu mungkin lebih mahal, ya kan? Jadi agar mengurangi jumlah kendaraan pribadinya lah. Ya, kalian bisa menggunakan kreativitas kalian sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya soal B. Apa yang saudara ketahui tentang konsep transportasi yang ramah lingkungan? Jelaskan jika perlu dengan sketsa. Transportasi ramah lingkungan. Ramah lingkungan berarti kan harusnya energinya hijau, energi-energi, berarti energinya bersih, seperti berbasis listrik atau alternatif seperti biodiesel, hidrogen atau tenaga surya yang lainnya. Tuh. Terus bisa dengan mengurangi emisi karbon, mendukung kendaraan rendah emisi, sistem transportasi massal, serta pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Ini juga bisa kalian logika aja. Ya, jadi mungkin pernah jelasin ya transit oriented development di mana ada infrastruktur yang mendukung untuk perpindahan moda. Jadi kalau kita kan kalau kita jalan kalau kita mau bergerak jauh tapi dengan berjalan kaki itu kita butuh pendukung, ya apa, transportasi umum. Nah, itu maka kita perlu adanya integrasi transportasi, jadi transit oriented development lah, untuk keterpaduan transportasi publik dengan kawasan hunian perkantoran itu. Jadi kita merasa nyaman untuk bergeraknya. Terus juga bisa mengembangkan infrastruktur hijau, dengan stasiun, terminal, jalan, dan sebagainya dengan desain ramah lingkungan. Nah, ini kalian bisa logika sendiri lah. Ilustrasinya yang simple kayak gini, sustainable transport itu ya. Jadi mengurangi kendaraan pribadi, menambah yang di atasnya harusnya lebih banyak gitu. Jadi pertama tuh private car-nya harus semakin dikit, terus bisa kita solusi alternatifnya bisa menggunakan taksi atau share transport itu seperti Gojek, seperti Maxim, Grab, dan lain-lainnya. Terus juga menggunakan public transport, ada BRT, ada LRT, ada MRT, banyaklah. Atau lebih baik lagi menggunakan jalan sepeda, lebih baik lagi jalan kaki. Itu. Sebenarnya soal terakhir nih, ada beberapa variabel transportasi yang mengaruhi polusi udara. Sebutkan dan jelaskan pengaruhnya, serta jelaskan bagaimana cara mengatasi dampak polusi dari sektor transportasi tersebut. Jadi bisa kita analisis ya, polusi udara di sektor transportasi. Kita cari tuh yang menyebabkan polusi di sektor transportasi itu apa. Polusi udara ada karena kendaraan bermotor. Logikanya, semakin banyak jumlah kendaraan motor, makin banyak pula emisi yang dihasilkan. Maka berbanding lurus tuh jumlah kendaraan bermotor sama polusi udara. Nah, apa nih? Bisa juga tuh kita carilah dulu pengaruhnya ya. Tadi yang pertama jumlah kendaraan motor. Selanjutnya, kendaraan motor tuh kan butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar itu ada dua jenis. Ada yang green,
atau yang bersih, yang hijau, yang lebih rendah emisi, ada yang kotor. Bahan bakar fosil lebih banyak polusinya. Jadi logikanya makin banyak pengguna bahan bakar fosil, makin tinggi polusi. Berarti jenis bahan bakar mempengaruhi nih polusi udaranya. Gitu. Selanjutnya, makin kita sering menggunakan transportasi yang kotor tadi itu yang sudah kita analisis, berarti makin banyak eh, polusinya juga. Berarti semakin banyak frekuensi perjalanannya atau pola perjalanannya makin bervariasi, makin banyak, itu makin banyak konsumsi bahan bakarnya juga. Maka makin besar polusinya juga. Makin banyak. Itu. Itu variabel yang kita analisis tuh kan. Sekarang solusinya gimana? Jumlah kendaraan bermotor solusinya bisa kita kurangi dengan apa? Menggunakan transportasi publik. Jadi kendaraan bermotor yang di jalan itu bakal makin dikit karena sudah kita gabung jadi sebuah transportasi publik yang kita gunain sama-sama. Maka urusnya jadi lebih dikit gitu kan. Itu untuk mengurangi kendaraan bermotornya. Terus jenis bahan bakarnya kan yang buruk itu fosil. Berarti kita perlu berpindah dari bahan bakar fosil itu ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Kayak biodiesel, hidrogen, listrik, gitu. Terus frekuensi dan pola perjalanan. Karena kan mobilitas yang tinggi bakal meningkatkan konsumsi bahan bakar. Maka gimana caranya kita mendistribusi waktunya dari pola perjalanan tersebut? Kan peak hour itu biasanya berada di pagi ketika orang-orang pada berangkat kerja, berangkat sekolah, orang terus di sore hari ketika orang pulang kerja di sekitar jam 4, 5 sampai jam 7-an lah. Tuh. Nah, berarti kita bisa menggunakan flexible working hour tuh. Atau juga WFH atau WFA, jadi work from home atau work from anywhere gitu. Jadi biar terbagi ketika yang di jalan itu nggak semuanya pas pulang itu jam 4 sampai jam tujuan. Bisa kita bagi mungkin ada yang baliknya lebih cepat tapi berangkatnya lebih cepat pula atau mungkin ada yang berangkatnya belakangan tapi pulangnya belakangan pula. Jadi ketika menggunakan transportasi itu bisa terbagi lebih merata gitu. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Ya silahkan. Dan juga yang paling penting belajar dari PPT-PPT yang diberiin ya ini kan PPT yang dikasih banyak tuh karena pasti materi yang diujiin itu berdasarkan yang diberikan ke kalian. Oke, bocoran dari Pak kami ya kurang lebih soalnya itu bakal ya sepertinya tentang model transportasi, tentang pemilihan moda gitulah. Kalau soal tahun lalu kan itu model transportasinya dulu ya kan baru pemilihan moda. Aku kemarin waktu asistensi bapak kami dikasih tahu bakal dibalik katanya soalnya. Jadi pemilihan moda dulu, baru model transportasinya. Kayak gimana soalnya nggak tahu. Nanti waktu lihat aja. Oke, itu sekian dari aku. Kalau ada yang ingin ditanyain bisa kontak aja ke aku. Untuk kontaknya bisa minta ke teman kalian yang punya atau minta siapalah yang punya gitu ya. Lu nggak mau ngasih kontakku di sini takut tersebar. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana nih endmate-nya gimana endmate? Oke, stop recording.